Baik, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan salam Panganjali. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Bu Guru akan melanjutkan dengan doa belajar. Silakan Nak, Ella, pimpin dulu temannya untuk berdoa. Nah, mari kita ambil sikap Amustikarana. Doa belajar, mari. Om Purwojato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Sudatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasya Sarwo Amatna Sakama. Om Santi 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 Om. Nah, terima kasih Nak ya. Nah, hari ini Bu Guru akan absen kalian. Nah, kira-kira ada teman yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Ya, Bu Guru harapkan kalian bisa hadir dalam mengikuti pembelajaran agar tidak ketinggalan pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru akan menayangkan sebuah pertanyaan. Di sini ya, Bu Guru akan bertanya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar apa anak-anak? Ya, gambar planet. Nah, tahukah anak-anak, kalian tinggal di planet mana? Ya, benar. Planet bumi ya anak-anak ya. Jadi, setelah kalian memperhatikan gambar ini, Bu Guru punya sebuah pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Nah, siapa yang berani angkat tangan anak-anak? Ya, benar. Jadi, yang menciptakan alam semesta adalah Sang Yang Widi. Kemudian ada pertanyaan nomor 2. Tahukah kalian siapa yang mengendalikan alam semesta beserta isinya? Ya, Sang Yang Widi. Nah, ada pertanyaan yang ketiga. Mengapa Tuhan memiliki wujud yang banyak? Ya, jadi Tuhan memiliki wujud yang banyak karena memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, karena Bu Guru lihat kalian kurang semangat, jadi kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian lebih semangat belajar. Ya, silakan ketua kelas pimpin dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi Bu Guru harapkan dalam belajar kalian harus selalu semangat. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian kemahakuasaan Yang Widi sebagai Cadu Sakti. Kemudian, menyebutkan bagian-bagian Cadu Sakti. Dan yang ketiga, menguraikan arti bagian-bagian Cadu Sakti. Nah, sebelum kita ke materi ini, minggu lalu Bu Guru sudah memberikan kalian materi tentang ciptaan Sang Yang Widi. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, silakan angkat tangan anak-anak. Ya, jawabannya benar. Jadi, kalian masih mengingat pelajaran yang lalu, yaitu ada 3 perwujudan dari Sang Yang Widi dan ciptaan Sang Yang Widi.
Nah, sekarang kita akan belajar ke kemahakuasaannya. Ya, jadi sebentar Bu Guru akan menampilkan sebuah slide. Di sini ada PowerPoint yang akan Bu Guru tampilkan. Jadi, anak-anak tolong diperhatikan karena setelah ini kita akan mengerjakan sebuah permasalahan sebentar dalam LKPD, ya. Jadi, tolong diperhatikan. Nah, di sini pengertian Cadu Sakti. Coba Susi bantu Bu Guru baca dulu. Ya, terima kasih. Jadi, pengertian Cadu Sakti itu berasal dari dua kata, yaitu kata cadu dan kata sakti. Jadi, Cadu Sakti artinya 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, setelah itu Bu Guru punya satu gambar. Nah, siapa yang bisa menjawab gambar apakah ini? Ya, gambar orang lagi sembahyang. Nah, bagaimana caranya kalian untuk meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widi, anak-anak? Iya, dengan cara melaksanakan sembahyang. Nah, sembahyang dalam sehari berapa kali, anak-anak? Ya, 3 kali. Nah, 3 kali dalam sehari kita melaksanakan sembahyang sebagai bentuk meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, Bu Guru lanjut ya. Nah, bagian-bagian Cadu Sakti. Nah, coba Chelsea bantu dulu Bu Guru untuk membaca. Iya. Nah, bagian-bagian dari Cadu Sakti ada Wibu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Nah, bagus. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu bagian dari Cadu Sakti. Bagian yang pertama. Nah, coba Gunawan. Bantu dulu Bu Guru untuk membaca. Ya. Jadi Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang bersifat maha ada. Nah, Guru lanjut ya. Kemudian ada Prabu Sakti. Silakan Agung untuk bantu Bu Guru membaca. Ya, terima kasih Agung. Nah, Prabu Sakti itu adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang bersifat maha kuasa. Nah, di sini Bu Guru tampilkan sebuah gambar. Nah, inilah sebuah gambar yang mengilustrasikan bahwa Prabu Sakti itu maha kuasa. Ya, di sini ada Dewa Brahma, kemudian ada Dewa Wisnu, dan ada Dewa Siwa. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Kemudian Bu Guru lanjut. Ada Jenana Sakti, itu adalah sifat Tuhan yang maha tahu. Nah, yang terakhir ada Kriya Sakti. Nah, Kriya Sakti ini adalah sifat Tuhan yang maha karya. Nah, anak-anak, setelah Bu Guru menjelaskan, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita masuk pada permasalahan yang akan kita bahas di LKPD. Nah, ini anak-anak ya, dapat anak-anak lihat. Di sini ada gambar yang Bu Guru tampilkan. Ada 5 gambar. Jadi, di sini akan kalian kerjakan nanti. Setelah Bu Guru bentuk kelompok, kalian akan kerjakan permasalahan yang disebabkan oleh manusia dan oleh Sang Hyang Widi. Nah, di sini Bu Guru akan bentuk kelompok sekarang. Nah, silahkan bentuk 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Nah, di sini ada LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Silahkan dibaca dulu petunjuknya. Kemudian
jawab bersama teman-temannya. Diskusikan ya. Jika ada yang tidak dipahami dalam lembar kerja ini, boleh kalian tanyakan sama Bu Guru. Nah, Bu Guru beri waktu 10 menit ya. Silahkan dikerja bersama teman-temannya. Sudah anak-anak? Ya, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, kemudian silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah maju satu per satu. Nah, sekarang Bu Guru akan mereview kembali. Nah, pekerjaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus. Nah, sudah menemukan hasil diskusi yang terbaik. Nah, jadi anak-anak sudah memahami mana yang termasuk ulah manusia dan mana yang termasuk peristiwa yang disebabkan oleh Sang Hyang Widi. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang untuk mempermantap kalian dalam memahami materi, Bu Guru akan memberikan tes dulu. Ya, jadi ada tes di situ Bu Guru berikan. Nah, ada 5 pertanyaan. Silakan anak-anak jawab. Sudah? Nah, oh iya, tadi Bu Guru lupa ya anak-anak ya. Kita belum melakukan kesimpulan bersama. Nah, sekarang kita menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kita telah belajar tadi tentang Cadu Sakti. Nah, Cadu Sakti itu adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, ada bagian-bagiannya. Ada Wibu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Nah, jadi kalian sudah menyimpulkan bersama dengan Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan bertanya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti pembelajaran pada materi Cadu Sakti hari ini bersama Bu Guru? Gimana? Iya, terima kasih anak-anak ya. Ternyata anak-anak sangat senang belajar bersama Bu Guru. Jadi, Bu Guru harapkan kalian dapat lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan. Nah, sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingin menyampaikan untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya, jadi pertemuan kita selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh-contoh dari Cadu Sakti. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 32 ya. Jadi dibaca bukunya di rumah, nanti kita akan bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Nah, Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan Ketua Kelas pimpin untuk mengucapkan salam Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, silakan istirahat anak-anak. Kasih, Bu. Sudah, Pak. Iya. Kenapa Pak? Kurang jelas, Pak. Kira-kira ada yang kurang tidak?
dari penyampaian tadi? Ada, Pak. Saya lupa menyampaikan sebenarnya kan di awal itu Pak menyampaikan pembelajaran apa namanya? Pembelajaran awal itu Pak ya. Cuma karena tadi kan ada teman juga masuk di Zoom, jadi saya kurang konsen gitu loh Pak. Jadi agak kebalik-kebalik sebenarnya saya harus menyimpulkan dulu. Malahan saya sudah ke pemberian evaluasi gitu. Sebenarnya kan harus ke kesimpulan dulu baru pemberian evaluasi. Mana gitu? Kira-kira apa yang kurang lagi, Bu? Yang terlupakan di pada sesi tadi? Kayaknya kalau mau monitor itu deh Pak. Kan biasa setelah kita memberikan LKPD kita kita lihat satu-satu. Cuma saya lupa kayaknya itu tadi. Tidak ada audiensnya agak Ya, tidak ada audiensnya, jadi saya agak kikuk juga Pak. di awal penyampaian, terus namanya absensi sudah, pertanyaan di awal dari kan anak-anak itu sudah tahu semua, Bu, dengan materi atau memahami secara pengetahuan mereka, hasil belajar mereka sendiri di rumah, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa anak itu sudah mampu dengan materi dari pertanyaan awal yang Ibu sampaikan. Menurut Ibu bagaimana kira-kira? Sebenarnya itu apa namanya itu Pak, pertanyaan pemantik yang saya berikan itu kadang siswa ada ngeblank juga Pak. Kalau mereka kan sebenarnya tahu jawabannya, tapi karena bagaimana ya? Kalau saya memberi lagi pertanyaan itu ada yang bisa jawab, ada yang tidak gitu. Jadi saya pakai lagi pertanyaan itu sebagai pemicunya gitu. Mereka sudah tahu sebenarnya jawabannya, cuma masih ada malu-malu gitu Pak untuk menjawabnya. Ibu ngajar SD nggak? Iya Pak, yang ngajar SD. Ketika pembelajaran awal Ibu memberikan doa. Kurang jelas Pak. Ya kayak bermasalah nih. Sudah dengar Bu sekarang? Sudah Pak. Sudah. Pernah Ibu memberikan soal-soal kepada siswa ketika di awal pertemuan sebelum dijelaskan, Ibu memberikan pertanyaan soal-soal yang dibagikan. Pernah tidak mencoba itu? Belum Pak, belum pernah. Karena biasa sebelum saya mulai pembelajaran itu biasanya kalau paling bertanya gini, sudah belajar materi yang akan kita bahas hari ini? Sudah Bu, udah jawab begitu Pak kan. Baru tiang nanti pas di tengah-tengah itu baru tiang bertanya pembelajaran kita yang kemarin itu ada yang masih ingat enggak gitu. Kadang mereka jawabnya ada yang ingat, kadang enggak gitu Pak. Oke. Berarti itu bisa Ibu coba untuk di awal nih memberikan pertanyaan karena tadi Ibu menyampaikan ada keraguan-raguan, ada yang gugup siswanya dan lain sebagainya nih ke.
Itu bisa dilakukan karena itu akan menentukan ibu mau menggunakan metode model strategi pembelajaran apa di kelas. Itu jadinya dari hasil jawaban siswa mungkin 5 pertanyaan yang dicoret-coret sama siswa atau yang dijawab dalam option A, B, C, A, B, C, D itu misalnya, ibu kumpulkan berapa benar nomor 1 langsung diperiksa oleh teman sebangku, ditukar saja. Siapa yang benar nomor 1 langsung ibu buat di papan di depan nomor 1 benarnya dari 20 siswa benar 18. Berarti pertanyaan nomor 1 sebagian besar siswa mampu menjawab. Kemudian pertanyaan nomor 2 berapa siswa yang bisa menjawab, pertanyaan ketiga dan seterusnya. Jadi dari sana ibu bisa mulai mengelompokkan pada saat diskusi tadi. Nah, diskusi tadi ibu menggunakan pengelompokan apa yang ibu gunakan sebagai standarisasi untuk mengelompokkan siswa ini? Kalau di action, Pak, biasa tiang langsung sebut namanya, Pak. Jadi Kenapa? Nggih. Kenapa ibu langsung sebut namanya kelompoknya berdasarkan apa, Bu? karena gini, nama yang tiang sebut ini kan di antara mereka umpama 5 ini ada yang pintar satu, ada yang bodoh satu, ada yang sedang gitu, Pak. Ada yang cuma bermain gitu. Jadi tiang gabung. Jadi dari karakter mereka yang berbeda-beda nih ke tiang gabung jadi satu gitu. Gimana ibu tahu anak itu pintar, sedang, dan kurang, Bu? Biasa kan tiang kasih di akhir pembelajaran, tiang kasih tes. Nah, Iya. tiang kasih tes di situ tiang lihat, oh nilainya ini bisa menjawab semua itu. Baru pas di menjawab keaktifannya itu Pak, biasa kan ada yang mau angkat tangan, ada yang enggak. Jadi di situ tiang bisa menilai gitu. Oh, berarti hasil jawaban minggu lalu ibu gunakan sebagai standar mengelompokkan di minggu depan. Ya, Itu sudah. Jadi kembali lagi ke awal, jika kita sudah melakukan tes awal seperti tadi yang dia sampaikan mm-mm, itu juga bisa sebagai standarisasi ketika kita mau mengelompokkan siswa dalam kelompok mereka. Nah, sama seperti tadi, ada yang pintar, ada yang sedang, ada mm-mm. yang kurang. Ya, Jadi ini kan bisa dengan menggunakan itu, tidak menggunakan standarisasi yang kemarin, materi oh, yang kemarin, nggih Pak, karena nggih. pada pemateri berikutnya kan akan ada perubahan materi yang akan kita sampaikan. Ya, Mungkin di minggu lalu dia tidak suka materi itu, minggu depannya dia materi yang dia suka. Tentu kan berbeda nilai kan, Bu. iya Jadi, Pak ya. ini kan beda, beda nilai kita jadinya dapat. Jadi kita sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan pada siswa. Jadi bisa secara 10 menit aja kayaknya selesai, Bu. Oh, Soal nggih Pak, nggih. dibacakan 10 soal, langsung diperiksa atau 5 menit aja itu selesai. Kita untuk mengetahui asesmen awal, untuk mengetahui berapa siswa yang sudah belajar dan belum belajar. Selain dari pertanyaan pemantik yang kita lakukan tadi. Oh iya, Bisa ditukar iya Pak. dulu, asesmen awal dulu, baru Mm-mm. pertanyaan pemantik lagi. Itu untuk mempertegas. Oke. Tadi sintaknya sudah beberapa jalan, ada uh, apa namanya, ada diskusi dan seterusnya. Tinggal tadi yang Ibu sudah refleksikan, tinggal yang kurang adalah Ibu memantau Ya, pada memantau. saat siswa bekerja. Kan Mm-mm. itu yang kurang. Oke. Untuk P5, apa yang ambil di temanya, Bu? Ibu ambil temanya. P5 tiang ngambil nih ke tentang bangunlah jiwa dan raganya, Pak. Dengan Bangunlah jiwa. topik cegah perundungan pada media sosial dan lingkungan sekolah. Karena alasan tiang mengambil tema Niki, Pak, terus terang Niki di sekolah tiang biasa anak-anak itu dibully, Pak. Dibully Hmm. dengan mengejek nama orang tua. Nah, sekarang dengan adanya tema Niki, Tiang akan mensosialisasikan Dumun bahwa perundungan ini seperti ini. Tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan anak ini satu murung di sekolah, tidak Oke. percaya diri. Jadi eh, istilahnya dia akan tidak semangat untuk belajar gitu, Pak. Pasti akan pikirannya lebih baik saya di rumah saja daripada saya harus ke sekolah, saya diejek-ejek terus gitu. Itu yang akan Tiang laksanakan berkolaborasi dengan guru kelas 3 dan kelas 4 nih ke Pak. 3, kelas 4. Ibu ngajar di kelas?
tiang kan agama nih ke Pak dari kelas Nggih. 1 sampai Iya, kelas iya, iya. 6. Oke. Iya, iya. Nggih. Jadi tiang pilihnya karena kebanyakan yang suka bully itu Pak kelas rendah. Jadi tiang ngambilnya di kelas 3 dan kelas 4. Nanti tiang akan ajak mereka dalam kolaborasi membuat sebuah poster. Nanti ada kartu ucapan. Tiang akan nanti tempel di sekolah agar mereka paham bahwa ini loh yang namanya bully yang tidak boleh kita lakukan kepada teman gitu. Oke. Nah, untuk itu sudah dipersiapkan Bu nih untuk P5-nya. Kapan rencananya, rencana aksinya, Bu? Rencana habis ujian ini Pak, ujian kompre ini Pak, tiang akan berkolaborasi dengan guru di sekolah. Kebetulan tiang baru menyusun PPT-nya Pak. Kemudian nanti cari waktu dulu Pak karena minggu-minggu ini kita ada mid semester di sekolah. Jadi mungkin setelah itu Pak. Karena P5 kan setiap hari Sabtu, jadi harus mencari waktu yang tepat juga, Pak. Oke. Untuk PTK, Napi yang Ibu ambil. Untuk PTK nih ke Pak, tiang ambil judul meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu melalui penerapan metode cooperative learning pada siswa kelas 4 SD Impres 3 Sausu semester 1 tahun 2024-2025. Nah, tiang mengambil metode ini model pembelajaran cooperative learning karena hasil belajar siswa itu rendah, tidak sesuai dengan KKM. Kemudian minatnya juga Pak, biasa kan dia itu tidak suka sama guru kalau hanya mengajar secara tradisional, kalau hanya ceramah gitu, siswa itu tidak akan aktif. Pasti dia akan kebanyakan bermain, kebanyakan tidur gitu. Jadi tiang menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode diskusi, mungkin mereka akan lebih aktif dengan teori kontrol apa Konstruktivistik. ya kontrol. Nah, nggak bisa bilang. Konstruktivistik, Bu. Ya, tiang menggunakan itu supaya nanti siswa belajar dari pengalamannya sendiri. Jadi dia menemukan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman itu gitu. Oke. Berarti Ibu menggunakan satu teori apa dua teori, Bu? Itu aja Pak, teori Satu aja. ya. Itu hasil konsul sama Pak Mang ya? Ya, Tiang. Tapi Tiang masih disuruh rubah di latar belakang, Pak, karena latar belakangnya Tiang masih agak berantakan bahasanya, belum menjurus ke apa sih sebenarnya yang harus dibuat di sini gitu. Kurang disempurnakan. Jadi nanti di hasil Tiang akan rubah nanti sedikit gitu. Baik, terus untuk teori sudah ada satu, latar belakang diperdalam lagi kan seperti ini ke hasilnya. Nah, Rumusan masalah sudah. Rumusan masalah kalau teorinya Ibu menggunakan satu berarti satu rumusan masalah saja. yeah. Oke. Terus hasilnya ini Ibu mau praktekkan langsung di sekolah atau Ibu mau jadikan tulisan yang memang benar jadi PTK aslinya Ibu? Niki. Mungkin yang dulu mau jadikan anu aja dulu Pak, praktek dumun Pak nggih. Yang cari dulu karena jujur Pak, Tiang belum paham untuk membuat PTK karena menentukan hasilnya itu kan pakai siklus 1, siklus 2 Pak ya. Ya. Jadi Tiang mau belajar dumun. Nanti kalau sudah mahir, mungkin akan Tiang jadikan acuan dalam pembuatan PTK selanjutnya gitu. Dan itu bisa sebenarnya bisa Ibu revisi, bisa Ibu gunakan langsung sih sebenarnya yang ini. Nggih. Terus yang terakhir Bu, kalau di Sulawesi ya Bu ya? Iya Pak. Sulawesi. Ibu sering ketemu umat Bu? Kebetulan Tiang jadi pengayah nih ke Pak. Iya, pengayah napi nih Bu.
suami tiang kan baru terangkat nih ke Pak jadi pemangku. Nah, jadi Nggih. tiang baru baru belajar anu nih ke ngayah gitu. Nah ya, kinten. Pernah jadi penerima wacana, Bu? Kalau kuliah pernah Pak. Kalau sekarang udah enggak pernah aktif lagi. Kenapa nggak pernah aktif, Bu? Apalagi Ibu ampun dados mungkin sudah ditunjuk selaku orang yang dituakan kan dan dalam Nggih. agama kita kalau dia sudah jadi pemangku berarti dia sudah dituakan meskipun umur lebih muda mungkin dari yang Nggih. lain kan dan Heeh. nggak pernah memberikan bimbingan rohani ini Kak, Bu? Seperti medalo Kalau wacana. kalau tiang di sini hanya ke anu aja Pak, mengajar pasraman nih ke Pak. Hmm. Yang Nggih. lebih ke mengajar pasraman karena di sini sudah ada porsi untuk penyuluh nih ke Pak untuk di kabupaten dibagi per kecamatan. Jadi kami yang sebagai guru hanya mengajar khusus di pasraman aja gitu, tidak Nggih. ke penyuluh. Nggih. Mungkin Ibu bisa apa namanya lantunkan satu sloka, Bu. Loka Sloka nih ke. bebas, nggih. Ah, Apa nanti yang Ibu tapi kalau Beru enggak apa-apa, Bu. nggih Pak. Tiang Nggih, coba kalau nggih Pak nggih. ya itu satu plus artinya kalau Ibu mau pemaknaan atau mau memberikan Nah, penjelasan tentang itu silakan, Bu. Nggih. nggih tiang coba nggih ke Pak nggih. Sloka Bhagavad Gita Adiaya 9 Sloka 26. Oke. Bismillah. Patra palam toyam yo me bhaktiya Raya Jati Tat Aham Bhaktiya Upariyatam Asanami Praya Atta Siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, akan aku terima sebagai persembahan hatimu yang tulus ikhlas. Ampun Pak. Nggak apa-apa. Tulus ikhlas. Jadi kalau dimaknai seperti apa nih kalau kan ada Jadi kita sebagai umat wajib melaksanakan yatnya atau korban itu tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi kayak kita melaksanakan tugas diberikan, jadi kita harus ikhlas tanpa adanya ngomel di belakang gitu. Saya kok dikasih tugas seperti ini gitu. Jadi kita harus ikhlas aja Pak, jalani aja gitu. Terima kasih Bu, sudah cukup waktunya. Silakan Ibu selesai niki di stop record, kemudian disimpan nanti diupload. Nggih Bu, nggih. Bu Nggih. ngasih ada waktu listriknya yang menyala. Nggih Pak, nggih. Sesuma Pak nggih sudah memberikan saya izin untuk ujian duluan. Jadi tiang bisa mengikuti ujian kompre. Tiang serahkanlah semuanya hasilnya apapun itu. Yang penting tiang sudah ujian. Siap Ibu. Nggih, terima kasih Ibu. Kita akhiri dengan para Mas Santi. Nggih, sesuma Bapak. Om Om Santi Santi Santi. 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 Nggih.